super ganteng. Dia sudah di Indonesia. Investasi. Hai, welcome to my channel. Di sini kita akan ngebahas tentang pengalaman, tentang sharing-sharing kisah nyata, kehidupan, percintaan, pertemanan, keluarga, dan semua yang bisa kita sharing di sini. Kali ini aku akan ngebahas tentang ciri-ciri bule penipu atau scammer. Sebelumnya, pertanyaannya kenapa sih aku konsen banget ngebahas tentang ciri-ciri bule penipu? Di Indonesia saat ini itu sangat-sangat banyak sudah korban berjatuhan. Sudah sangat banyak korban penipuan oleh bule-bule gadungan. Ya, yang pertama dia DM kamu duluan via Instagram atau Facebook. Ya, nggak masuk akal banget kan? Bule itu nggak suka cari pasangan random banget via Instagram, say hi, terus mau ajak kenalan, terus tiba-tiba nyatain cinta. No, it's big no. Dan selanjutnya itu penampilannya di Instagram atau Facebook itu super ganteng, super mewah, kayaknya wow gitu loh. Ya tapi itu sih salah satu caranya untuk menarik korbannya ya. Kalian perhatiin lagi ya, di Instagramnya itu bionya itu ditulis yang paling baik, yang paling suci, yang paling bagus, bawa nama Tuhan. Harus diperhatiin nih, Instagramnya atau Facebooknya itu baru dibikin ya. Kalian perhatiin postingan pertamanya itu kapan, perhatiin tuh ada nggak keluarga atau temennya yang komen di fotonya. Nah selanjutnya ini yang paling mudah sih kita tahu dia itu beneran bule atau bukan. Followernya sama orang-orang dia follow itu orang Indonesia semua kebanyakan. Nah, itu sih udah gitu udah jelas itulah scammer. Next, langsung minta nomor WhatsApp. Yes. Dan setelah kalian kasih nomor WhatsApp, nomornya itu kebanyakan itu plus 234. Dari mana sih 234 ini? Itu dari Nigeria. Ya, dia nggak punya dari Inggris, dari US, dari ini ono. Tapi nomor handphone Nigeria. Next, punya pekerjaan yang super bagus. Ya, ngakunya dia army atau tentara atau dokter atau engineer. Next, dia akan memuji kamu setinggi langit. You are beautiful, you are lovely, you are so pretty, I want to marry you. Capek deh. Next, ngaku tajir melintir. Ya, punya ini, punya itu, punya rumah yang bagus, punya usaha yang bagus, punya ini, jet pribadi berlian segala macam, bla 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 bla. Tempat tinggal dan asal negaranya berbeda. Ya, contoh nih, ngakunya orang Korea, tinggalnya di Amerika, emaknya tinggal di Mesir, bapaknya di Spanyol, adiknya di Zimbabwe. Next, baru beberapa hari kenalan, udah langsung ngatain cinta. I love you baby, aku mau nikahin kamu, aku sayang kamu, aku akan datang ke Indonesia. Basi. Next, selalu cerita sedih. Cerita sedihnya apa? Ngaku emaknya sudah meninggal, bininya tewas, bapaknya KO, anaknya hampir. Nggak sekalian aja lu bang koip. Selanjutnya nggak mau diajak video call. Kenapa? Ya iya nggak mau diajak video call, kan memang bukan dia yang sebenarnya. Fotonya sama orang aslinya kan beda. Alasannya yang handphonenya rusak, yang laptopnya begono, yang ini, pokoknya banyak alasan kalau diajakin video call. Next, nggak punya jejak digital. Jejak digital itu apa sih? Kalian lihat namanya ya, terus cari di Facebook. Kalau misalnya dia itu seorang yang profesional, nggak ada di LinkedIn, nggak ada di Google, pokoknya nggak masuk akal banget dia itu nggak punya jejak digital gitu. Apalagi kalau orang yang benar-benar profesional, dia itu pasti mendaftarkan namanya di LinkedIn gitu. Next, ceritanya nggak konsisten. Contoh nih, dia bilang aku nggak suka sepak bola, terus besoknya itu ngakunya lagi nonton sepak bola. Ya, kenapa? Karena orang yang berbohong itu kan dia nggak sadar kok apa yang udah dia bilang sebelumnya gitu.
Next, dan ini yang paling penting dan ini biasanya udah di step terakhir, yaitu minta uang. Caranya minta uang gimana? Modusnya macam-macam. Contoh, dia ngirim barang, berlian kah, emas kah, dalamnya uang dia paketkan, dan sehingga nanti sehari 2 hari setelahnya akan ada orang yang WA kamu untuk bayar pajak, cukai dari barang yang dikirimkan oleh si bule itu gitu ya. Dan yang nggak masuk akalnya gini, dia kirim barang misal dari Eropa atau dari UK, 1 hari berikutnya tiba-tiba kok udah nyampe di Indonesia gitu. Terkadang ya kalau untuk yang smart girl, untuk yang kita udah ngerti kan, kita masa sih 1 hari sampai dari sana ke Indonesia, seenggaknya minimal seminggu gitu kan. Cuman kan bagi yang nggak ngerti, mereka percaya aja ya kan. Terus dikirimin resi-resinya juga bohongan, bahasanya berantakan, mata uangnya nggak sesuai dengan negara asalnya gitu kan. Ya itulah tadi contoh ciri-ciri bule, penipu atau scammer di dunia maya ya. Ini bisa terjadi di mana aja, di Instagram, di Facebook, atau di online dating kalian kenal sekalipun. Kalau misalnya contohnya itu ciri-cirinya begitu, udah fix, blok aja, tinggalkan, nggak usah ngabisin waktu, nggak usah ngabisin hal-hal nggak berguna begitu. Berikutnya aku akan ngebahas tentang modus-modus scammer untuk menarik perhatian korbannya. Yang pertama, dia mau ngirim paket yang isinya itu barang-barang mewah, tas, sepatu, berlian, diamond, berlian sama ya, uang ya untuk kalian, padahal baru kenal 1 minggu gitu. Dan kalian harus tahu nih ya, uang itu apalagi dalam jumlah besar itu nggak bisa dipaketkan. Jadi jangan bodoh, iya, jadi perempuan harus pinter-pinter. Oke, next. Yang kedua, dia ngakunya itu tentara, lagi tugas di daerah konflik, di perbatasan Suriah lah, di Irak lah, di mana lah, pokoknya negara konflik, yang katanya itu dia nggak bisa ambil gaji lah, yang rekeningnya rusak lah, yang ono lah, yang inilah, yang dia harus memindahkan segala gajinya yang selama dia tuh bertugas itu ke kamu lah, sehingga dia janji udah ngirim, rupanya nyangkut di imigrasi lah, segala macam, pokoknya ada aja alasannya, yang pokoknya ujung-ujung uang. Selanjutnya dia itu ngaku sebagai pelaut, ya itu lagi dengan gajinya itu yang nggak bisa diambil lah, yang nggak ada sinyal, nggak ada sinyal kok bisa nge-DM si Kang. Lucu ya, tapi gitulah ya modus-modusnya. Next, selanjutnya modusnya investasi. Dia itu ngajakin kalian untuk investasi kripto segala macam itu ya, pokoknya gimana pun caranya supaya kalian tuh keluar uang gitu. Next, dia janji mau nikah. Misalnya oke lah, dia tuh kerja di mana, terus dia janji mau nikah, terus dia janji aku mau kirim uang nih ke kamu, nanti ketika aku udah sampai di sana kita beli rumah, beli ini, beli ono, beli ini, buka perusahaan segala macam, dan dia kirim uang gitu. Pokoknya ingatnya ujung-ujungnya uang. Kalau udah ujung-ujungnya uang, udah skip. Dia janji mau datang dia ke Indonesia, sampai akhirnya dia ngakunya dia sudah di Indonesia, ketahan di imigrasi bandara. Terus pura-puranya itu ada polisi imigrasi yang nelfon kamu, ini kamu siapanya, pacarnya apa segala macam, ini pacar kamu ditahan di sini, kamu harus bayar uang sekian untuk membebaskan dia. Ya, modusnya apa? Ya itu uang lagi. Pertanyaannya ya kan, kenapa sih ada yang jadi korban? Kenapa sih percaya? Padahal sudah mencurigakan gitu ya. Jadi bule ini sasarannya itu kebanyakan wanita, walaupun ada sih cowok yang jadi korban, cuman lebih banyak wanita yang jadi korban. Dan korbannya ini kebanyakan wanita. Kenapa? Karena wanita itu lebih mengutamakan perasaan. Nah makanya tadi aku ada cerita, dia tuh selalu cerita sedih, yang keluarganya semuanya tewas lah, sehingga dia sebatang kara, nggak punya saudara segala macem. Nah itu kan dia memainkan perasaan perempuan, sehingga si korbannya ini merasa iba, terus ya akhirnya merasa dicintai, ada yang perhatian, ngomongin sayang, I love you honey, how are you today. Terus kan kesannya ganteng ya, bule gitu ya kan. Jadinya ya udah perempuan itu yang
mainin perasaannya, sehingga ketika si bule itu akhirnya ngerasa kesusahan kan, kayaknya aduh kasihan, ya udah deh transfer gitu. Dan korbannya itu kebanyakan perempuan-perempuan single yang maafnya nih ya, yang kesepian gitu loh, yang kalau misalnya udah tua itu biasanya yang kesepian ya. Mungkin kalaupun dia sudah tidak ada pasangan, ataupun memang masih ada pasangan tapi itu lagi ada masalah sama pasangannya, kesepian gitu kan, pengen temen cerita, ada bule kebetulan ngobrol, jatuh hati, jatuh cinta ya. Dan next, korban selanjutnya itu biasanya itu single parent itu yang ya kesepian. Ada nih bule yang mau sama aku, kan senang banget gitu ya, dan perasaannya nanti ada bule ini akan datang nikahin aku ya, adalah pikiran-pikiran masa depan. Selanjutnya itu kalau yang single, yang masih gadis, itu biasanya karena ada tekanan dari keluarga, kapan nikah, kapan kawin, apalagi ngelihat ya video-video orang yang sudah menikah ataupun menikah sama bule gitu, aku pengen lah nikah sama bule, kayaknya enak gitu kan. Padahal sama aja, mau orang Indonesia itu sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya sih kasihan ya sama korban-korbannya, miris gitu ya. Cuman kadang dikasih tahu ngeyel gitu ya kan. Kayak saya pengen gitu loh, pengen ditoyor gitu ya. Well ya, mudah-mudahan sih dengan berkembangnya informasi nggak ada lagi korban-korban selanjutnya. Dan untuk kalian yang ada tahu kisah yang sama, tetangga atau saudara atau siapapun ya, jangan bosan-bosan ingatin terus.